Hai sobat, kembali lagi sama aku Nadine Chandrawinata dan aku masih berada di kota Banjarnegara dan aku masih mau seru-seruan di sini. Jadi hari ini aku akan melakukan kegiatan yang sangat seru sekali dan seperti kayak I'm back. Yes, kita akan rafting bersama The Pikas di Sungai Serayu dan ini salah satu sungai yang sering banget dibikin kompetisi ya, Olimpiade Internasional grade 3 dan menurutku kayaknya kalau kesini ya, bukan kayaknya sih, memang harus kalau kita bermain daerah Wonosobo, Banjarnegara ini kita harus mencoba kegiatan-kegiatan yang menantang. Salah satunya rafting. Dan di sini keunikannya adalah Sungai Serayu ini tidak pernah surut. Jadi mau kapan aja main di tepi sungai atau rafting itu bisa karena aman, airnya tidak pernah surut dan untuk melakukan kegiatan outdoor aman, bisa kapan aja. Dan sekarang kita sudah sampai, lihat, dan serunya lagi ya, sampahnya di pinggir-pinggir tuh nggak ada, tapi kita cek langsung, kita lihat nih, kontrol beneran nggak ada sampah-sampah di pinggir sungai. Tapi kan di sini masyarakatnya juga pada aktif. Nah, udah siap nih dari The Pikas. Halo Mas. Halo. Ya. Tiar, Ya. saya Nadine. Hari ini saya pengen coba rafting. Aman? Aman, ya. Jadi ini debitnya lagi oke. Oke. Ya, ini awal musim hujan, jadi masih bagus buat arung jeram. Kalau udah terlalu tinggi? Kalau terlalu tinggi, nanti efeknya arusnya terlalu kenceng, jadi finishnya terlalu cepat juga, jadi kurang asik karena kurang lama. Kayak yang sekarang kita berapa nih? Berapa panjang? Ini kita cuma Tracknya? ngambilnya yang 7 kilo. Oke. Ya, tapi untuk jeram-jeramnya masih oke lah, masih lumayan. Nanti buat asik-asik basah-basahan. Rintang masih seru. basah-basahan. Oh. Udah lurus belum? Sip. Good. Ya first time lah, pertama kali YouTube. Iya. First time. Kenapa? Jagenap, Kenapa guys. kali ini mau mencoba? Nakal aja. Udah, mentalnya udah siap gitu ya? Lumayan, emang sebelum kita nyoba, lu ini Google browsing. Iya ya. Serius? Iya. Ah, cute banget. Ah, ya udah, enjoy deh bener-bener. Jadi kalau lagi jalan begini tuh selalu ada bot yang untuk rescuenya. Jadi banyak juga permintaan kalau mau dijatuhin atau ada yang tidak bisa berenang terus kita panik terus harus tolongin. Selalu harus ada dua. Jadi aman, nyaman, terus ada kenangan, pesona juga kan. Nah ini bukan kotak sampah loh guys. Ini bukan kotak sampah ya sobat, ini bunga-bunga. Ini belum. So far kita belum berenang di sungai ketemu sampah plastik di sekitar kita. Masih oke.
Siap, sama-sama. Sampai jumpa lain waktu. Setelah bermain rafting yang seru banget, capek, teriak-teriakan, akhirnya ini yang ditunggu-tunggu, mengenyangkan perut, makan di Pikasto. Dan ini lihat nih cuacanya kan hujannya mendung-mendung, jadi pas banget yang sedikit anget-anget, yang manis-manis, yang gurih-gurih kayak gini, yang ciri khas dari Banjarnegara. Yang pertama, yang pasti minum kelapa dulu ya, untuk mengembalikan ion-ion tubuh. Dan ini seger. Harus ya, setelah bermain di alam tuh kelapa salah satu cara untuk kita kembali mendapatkan energi dan tenaga. Dan ini juga selalu yang ditunggu-tunggu, mendoan pakai cabai, enak banget. Mendoan tempe, enak juga kalau kita sambil makan soto kerandegan. Ini dia sotonya. Lihat, dideketin dulu nih. Pertama hirup dulu. Seger banget. Kayak kental banget gitu. Dagingnya, kuahnya. Terus kita lihat isinya apa aja. Ada toge. Ada lontong. Lalu daging. Terus kuahnya. Coba ya. Kuahnya kental banget, tapi tidak buat enek gitu. Karena ada si toge-togenya dan si lontongnya ini. Apalagi kalau udah selesai makan ya. Ya, ini es dawet Ayu Banjarnegara. Kayak menyari dawet di mana-mana di Banjarnegara lumayan gampang ya, karena hampir semuanya nyediain. Tapi yang bener-bener enak memang harus dipilih. Apalagi kayak udah nyobain banyak es dawet, lidahnya udah tahu nih, berasa yang mana nih yang perbandingannya dari dawetnya, kemudian susunya, gula arennya itu kalau pas top banget rasanya. Nah, kalau ini kita coba. Ini enak. Ini enak nih. Tuh. Ini enak. Komposisinya tuh tepat gitu loh. Jadi nggak terlalu manis, nggak terlalu cair. Karena kan biasanya kalau udah terlalu lama, terus pakai es batu, lama-lama akan mencair. Jadi manisnya itu bener-bener lebih banyak ke air lah. Ini enggak. Ini tepat. Ini kan aku udah nyobain semua nih, karena aku tuh pecinta es dawet. Aku pengen ngeliat langsung gimana sih cara bikin es dawet. Dan di Kampung Gagot ini cara bikin es dawet itu kita bisa ngikutin, kita bisa belajar di situ. Jadi aku pengen tahu, pengen ke Kampung Gagot ini dan mungkin aja resep bikin es dawet kita praktekkan nanti di rumah. Tapi aku harus belajar dulu. Oke, penasaran? Nanti kita ke sana ya. Tapi saya lanjutin makan dulu. Oke. Sampai juga saya di Kampung Gagot, pengen tahu bagaimana sih cara bikin es dawet. Ini gurunya. Mari kita masuk. Sana tuh, udah wangi. Wah, seru nih. Halo, dengan Pak Mul ya? Iya. Wah, ini benar-benar yang tadi saya makan nih. Makanya saya berada di sini di Kampung Gagot dan saya ingin tahu bagaimana sih cara bikin es dawet. Dan ini depan saya sudah macam-macam nih isi dari isi dawet. Gimana sih cara bikinnya? Nah, Pak Mul, boleh ya ajari saya ya? Siap. Ya. Yang pertama yang saya ingin tahu, ini kan kampung penuh dengan hasil panen sendiri ya. Apakah ini berasal dari
tanah ini juga? Jadi- Hasil panen sendiri? Jadi sekitar ya. Sekitar, oke. Kampung sekitar. Nah, ini karena dawet tayu termasuk minuman khas Banjarnegara ya. Karena semua tuh, saya berada di sini pasti ada dawet. Betul. Betul ya? Ya. Nah, ini bahan-bahannya. Apa aja ini? Tepung gelang kalau Tepung orang gelang. sini bilang. Nah, itu tepung gelang itu sama aja tepung sagu. Nah, tepung sagu. Tepung sagu. Terus pewarnanya benar-benar alami Oh, pakai daun ini. pandan. Iya. Ada di sini? Banyak. di Banyak, sini. berkelimpahan ya. Banyak. Lalu ini kelapa nih. Kelapa buat santannya, Santannya. Terus ada gula merah, gula aren. Gula aren. Nah, gula aren itu buat juruhnya. Juruh itu Manisnya. buat manisnya. Manisnya. Iya. Nah, itu garam. Ini garam. Tuh. Terus itu yang tadi jadi tepung, kita campur, kita masak kurang lebih 1 jaman. Nanti Tapi harus diaduk terus. diaduk terus. Oke. betul. Kalau berhenti kenapa? Kalau berhenti nanti kerak jadi menggumpal di bawah. Menggumpal di bawah ya. Di bawah. Terus kalau udah udah ini Udah sedikit keras gitu. keras gitu, dicetak jadinya seperti itu. Ya, Dicetak mana? cendol kayak gini. Nah, Oh. iya. Ini bikin cetakannya gimana? Pakai Bolong-bolongan kecil gitu. bolong-bolongan kecil kayak gitu. Oke. Iya, tinggal ditekan. Betul. Oke. Lalu ini Itu gula aren ya. Gula arennya. Mm-mm. Atau kalau biasa bilang kita juruhnya. Paling enak pakai durian atau nangka. Oh. Khasnya kita. Oh iya, ada durian atau nangka ya, bener-bener. Kalau kita makan juga suka ada itu. Nah ini kan detail banget ya, isinya kita bisa tahu. Memang di sini selalu bisa untuk belajar bikin es dawet atau bikin sayur bayam atau apapun itu yang yang diolah dari hasil panen sendiri. Emang di sini bisa? Ya, karena kita ngambilnya edukasi buat belajar. Nah, kebanyakan di sini buat pembelajaran ya. Ada bikin jamu, bikin dawet, terus bayam crispy. Nah, olahan-olahan dari pertanian. Oh, jadi memang di sini bisa untuk belajar ya? Iya. Betul. Bermalam juga bisa di sini? Bermalam kita ada paket-paketnya Oh, dari 1 hari, 3 hari, bahkan pernah ada yang magang 1 tahun di sini. 1 tahun di sini? 1 tahun di sini. Stay-nya di mana? Bukannya hanya di sini aja? Atau Kampung Gagot sampai benar-benar sampai luar-luar sini? Ini buat dari 1 RT sekitar. Oh, begitu. jadi memang Kampung Gagot tuh semua dilibatin ya warga di sini ya? Iya, betul. Jadi kalau ada yang bermalam sampai kayak 1 tahun itu tidur di rumah masyarakat di sini? Masyarakat di sini ikut. Oke, sekarang kita bikin yuk, Pamul yuk. Ya. Oke. Pertama esnya dulu Kak. Oke, oh bukan Ya, terakhir. Penyajiannya pertama esnya dulu Kak. Es. Oke. Terus kita ini tuang ya Pak? Ya bisa langsung. Karena ini santan sama cendolnya udah Oh, dicampur, dijadiin Kak. campur ya, Jadiin oke. satu. Ini, oke. Yes. Oke. Oke. Lalu Tinggal juruhnya atau gulanya. biasanya ada takaran khusus nggak? Kalau manis 1 sendok. Satu penuh, Ya, gini? penuh, ya. Oh. Oke, kita coba ya. Pak juga coba dong es dawet buatan saya. Ayo. Jualan laris manis. Nanti di pengkolan sana saya jualan. Namanya es dawet Nadine Negara. Ya. Enak. Es dawet selalu
inilah selalu enak lah buat aku lah. Enak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke. Es dawet buatan Nadine Chandrawinata. Enjoy. Ya, Bu Desi kan tadi saya udah lihat tuh macem-macem ekoprintnya, ada yang dari pakai daun bawang, bombay, terus jeruk, rumput. Gimana sih cara bikinnya, Bu? Itu kayak secara logika kan kayak gimana sih, ditempel kah gitu, gimana Bu? Iya, cara bikinnya itu sebenarnya mudah ya. Itu kain, jadi kain kita tempel daun, aneka jenis daun apa aja itu. Tapi setelah kainnya diproses, prosesnya namanya mordan. Mordan kain itu kita pakai tawas. Oke. Ya, pakai tawas digodok gitu. Terus direndam semalam. Setelah selesai itu kan kayak gini. Jadi kainnya bukan kain biasa aja kemudian ditaruh. Jadi Enggak, kainnya pun dia diproses harus diproses dulu. dulu supaya nantinya daunnya bercicak. Soalnya kalau tanpa proses daunnya nggak bisa. Nggak bisa nempel Iya, gitu ya? karena yang nempel itu kan taninya daun. Ah, Jadi harus ada prosesnya juga. Oke, jadi memang setelah nanti ditempel, baru kain ini bisa dijadiin baju, dijadiin shawl. Prosesnya itu masih setelah ditempel, digulung, dikukus. Oke. Kukusnya 2 jam. Kukusnya 2 jam, tapi sebelum pengukusan ini sekarang kita coba tempel-tempel ya. Coba Ibu, saya lihat. Ini ya, misalnya kan ini daun Papaya ya. itu ya. Tempelnya harus posisinya tulang daunnya di belakang. Tulang daun di belakang. Ya. Kalau nempelnya sih bebas aja gitu. Sesuai selera ya, bisa motifnya bikin. mau seperti apa terserah. Jadi bagian tulang daunnya yang tulangnya yang di bawah di belakang. Tuh. Oke. Jadi bebas aja. Pantesan ya Ibu seru ya bikin macam-macam. Iya. Berkarya, bermain imajinasi di sini di dalam kain. Ini juga menarik Bu, tas. Ini tas sudah jadi baru dibikin atau? Jadi itu dibikinnya di kulit ya. Kita belinya kan kulit lembaran tuh. Masih putih warnanya. Terus kita proses seperti ini. Ekoprint, tempel-tempel daun. Udah selesai baru deh dijahit. Jadi dibikin juga tasnya ya? Iya. Bukan udah jadi baru ditempel ya? Enggak. Jadi harus dibikin dulu kulitnya. Bagus. Jadi Ibu udah lama berkecimpung di dunia fashion ini ya? 2019. Oh, oke. Ini sampai penuh dulu? Bebas, motifnya bebas. oke. Mau penuh atau sedikit, itu kan tergantung kita aja. Kreativitas kita ya? Ah, Oke. iya. Kalau kayak begini nih meliuk-meliuk bisa? Nggak apa-apa kan, nanti jadi kelihatan lebih natural ya, Oke. alami kayak gitu. Bebas aja sih. Contohnya. Oke, begini. Bunga juga bisa, Bu? Bunga bisa, kosmos yang warnanya oranye di pinggir jalan itu. Oh, jadi nggak semua bunga bisa? Enggak. Nggak dapat guratan-guratannya itu? Iya, nanti nggak ada jejaknya. Memang warnanya akan sesuai dengan warna aslinya? Enggak kan? Contohnya begonia itu kan warnanya oranye Iya, ya, bunga begonia. Itu begonia, kan nanti iya. di kain jadinya biru. Karena kena oksidasi ini? dengan ini bahan-bahan mordanya kayak Oke. kunjung kayak gitu, jadinya biru. Tapi kalau kayak mawar gitu nggak bisa juga? Mawar enggak, tapi daunnya bisa. Kalau daun mawar dia cantik di kain. Jejaknya lebih bold kayak gitu. Oh, bold. Oke, Iya. kayak sutra itu tadi ya? Jadi lebih Coba. lebih kelihatan. Oke. Lalu? Ini ditempel aja sampai selesai kan nanti kesana. Udah kan kalau Udah. misalnya udah selesai Udah sampai penuh, sana betul. ya penuh, ditutup pakai blanket. Oke. Jadi prosesnya itu ini blanket itu udah direndam pakai pewarna alam. Kita pakainya pewarna alam ya, bukan sintetis. Pewarna alamnya apa? Bisa macam-macam, bisa dari kayu tinggi, Tinggi tuh. secang kayak gitu ya. Dari daun juga bisa seperti ketapang itu. Batu arang Jadi juga. bisa daunnya itu nanti digodok juga, terus direndam kainnya 1 malam. Iya. Terus digelar. Kalau ini sekarang kita pakai apa? Ini teh. Oh, ini teh. Ini Oke. teh. Ini dari
teh yang buat minum itu. Iya, teh biasa. Iya, Malah itu bisa dari jadi semua bisa. orang bisa bikin ya, tapi ya Bisa. proses nge-steamnya. Ya. Jadi Oke. ini Heeh. diperas aja ya. Ini harus diperasnya sampai namanya tuh, kalau itu tuh namanya apuh ya. Jadi jangan terlalu basah, jangan terlalu kering, supaya nanti tuh dia berjejaknya di kain itu nggak blobor. Tahu nggak blobor? Bleber. Ah iya, beber. Jadi gini. Kalau dengan pewarna yang lain kayak kayu secang itu kan warnanya nanti merah. Kalau ini bukan warnanya kayak gini ya nanti ya. Nanti setelah dikukus dia bisa jadi warna abu atau hitam. Oh, Jadi warnanya nggak ini nanti. kok bisa? Karena Bisa oksidasi karena itu ya? iya karena oksidasinya tadi itu. Jadi ini digelar ke sana, bisa tolong deh. Ditutup. Ditutupin di atasnya. Ya. Dirapiin. Jadi setiap kali bikin seperti ini, ibu pun juga penasaran hasilnya seperti apa ya? Iya, karena kita nggak bisa Nggak bisa sama kan? Nggak Nah. mungkin punya dua juga. kadang nggak sesuai ekspektasi kayak gitu. Jadi hasilnya itu bener-bener kayak gambler apa Iya, ya. Jadi iya. kita nggak tahu nanti dia akan jadi apa kayak Iya. gitu. Tapi kalau perkiraan warna kita kan udah tahu Iya, ya karena iya. udah hafal sama itu. Jadi ini udah selesai, terus digulung. Bisa ditutup plastik ya, pakai plastik buat menghalang supaya warnanya itu nggak Kemana-mana. Iya, dia tetap stay satu di sini. Soalnya kalau kita tanpa tutup pakai plastik itu dia akan berjejak ke yang bagian belakangnya. Oh, oke. Jadi kalau ditutup pakai plastik nanti aman. Oke. Jadi ini nanti digulung. Biasanya aku pakai pipa. Biar lebih ngiket ya. Iya, kayak gini Apa? ya. Pakai pipa. Memang bisa pakai, ya sebenarnya bisa pakai apa aja ya Bu ya? Yang Selain penting, pipa pakai ini apa? Pipa yang paralon itu loh. Oh, Bukan yang besi. putih itu? Iya, itu juga bisa. ini lebih berat jadi lebih. Nah, Megang. ini kan kayak gini. Oh. Ini digulung sampai selesai, hampir selesai. Ini kan Iya. jejak Oh ada iya. Nah, nanti kalau dia dikukus, udah dia nempel taninya di kain gitu. Heeh. Selesai digulung, biasanya diikat. Kenapa ekoprint Bu? Kan panjang ya prosesnya dan peminatnya pun juga tidak segampang yang ya, pencinta fashion gitu. Ini kan benar-benar spesifik gitu, ekoprint. Kenapa? Ya namanya itu ekoprint. Aslinya ini kan teknik dari luar negeri ya. Gitu, dari luar negeri, terus di sini dikembangkan dari banyak teknik. Karena dia hubungannya dengan alam dan penggunaan alam, jadi namanya kan ekoprint. Ekoprint. Iya, kayak gitu. Tapi bagus sih Bu. Mungkin ya Ibu salah satu yang membuka jalan untuk orang yang dulu pengen berbicara tentang lingkungan tapi nggak tahu caranya. Tapi ini kan ada karya bisa dipakai, bisa langsung nunjukin bahwa ini kita ekoprint ini dari alam loh. Jadi mungkin dengan langkah Ibu ini bisa membuka mata anak-anak muda untuk Nah, iya. untuk bisa bikin seperti ini juga ya. SMA juga udah banyak sih yang minat kayak gitu. Oke. Dia mahasiswa kayak gitu, dia belajar ke sini kepengen membuat ekoprint. Gitu. Nah, Itu kaitannya dengan ramah lingkungan itu tadi. Pasti itu sangat penting banget karena itu udah kelangsungan hidup kita nih. Ayo teman-teman gitu. Ayo sobat-sobat, coba langkah kayak Ibu Desi ini bikin karya ekoprint ini kan bagus banget ya buat lingkungan, buat sekitar, buat kita juga yang suka fashion. Coba kalian apa ya kira-kira yang bisa kalian lakukan untuk lingkungan seperti Ibu Desi? Keren kan? Bisa jadi contoh panutan. Bagus-bagus Ibu, keren.
Ya, sekarang aku sudah sampai di Dermaga Sekong dan seperti yang sobat lihat, hujan. Tapi aku tetap penasaran, pengen menyusuri apa bilangnya nih, ribuan eceng gondok ini. Pengen tahu dan pengen lihat tuh sampai ujung-ujung sana seperti apa. Oke, kita mulai saja. Tapi aku ingin ditemani yang bisa menjelaskan tentang ini tempat apa sih? Pak Alim? Iya. Silakan Pak, sini. Ya. Ali. Oke, saya Nadine, Pak Alim. Nanti jelasin ya Pak, pas kita lagi muter-muter di dalam, Oke, kok bisa siap. banyak eceng gondok gitu. Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Kita boleh. masuk ya? Iya, siap. Oke. Musimnya. Hah? Ya. Oh, hujan. Kita pakai pelampung sebagai Oke, SOP biar safety. iya. Mm-mm. Kita SOP kita memang kalau naik perahu harus pakai pelampung. Oh, Kita biar aman ya. Betul, betul. Oke. Iya, gini kan. Siap. Oke, dah. Siap. Ya. Susah, padat. Oke, ini menarik banget ya. Kita dikelilingi sama eceng gondok dan gede-gede. Ini memang cepet ya perkembangannya ya? Iya. Jadi enceng gondok kayak apa sih ya? Apa sih kayak cepet banget kena matahari, air, bus Kayak berkeluarga rambut. terus. Kayak rambut. Oke, rambut Pagi, ya. pagi dipotong, siang tumbuh. Pagi dipotong, siang tumbuh. Terus ada sampai ada bunganya lagi. Iya. Kalau ada bunganya ini kan sudah di atas 3 bulan. Oke. Iya. Dia, Setelah- memang sebetulnya sih menarik, tapi jadi problem kita ketika akarnya justru. Kenapa Kalau yang buat atasnya- kusut? Iya, samping kusut. Di sini kan rata-rata hampir 50% yang sekitaran sini kan nelayan. Jadi mereka pakai bubu, kalau bahasanya orang sini, perangkap ikan yang ditaruh di antara sela-sela itu. Cuma ini ada ikannya, Ada. banyak. Ikannya banyak. Jadi di sini ada nila, ada tawes, ada gurame, terus ada beberapa spesies ikan predator juga. Ada tomang, ada kalau yang kemarin sempat ngetren itu ikan angler lah. Biasanya ini kan pancing. Ini teman-teman mancing ini lumayan banyak nih. Hobi-hobi. Mereka senang banget kalau jam segini ini. Justru malah mereka berangkat ketika hujan itu. Gak ada masalah ya kalau hujan-hujan begini ya, mereka Malah asik. malah asik. Karena di jam-jam gini ikan kan mulai keluar tuh dari makan. Oke. Terus banyak wisatawan yang datang ke sini? Ya, ini kan kebetulan wisata baru 2023. Jadi ini kebetulan apa ya, wisata alam tapi buatan manusia. Oke. Jadi ini waduknya sendiri kan memang waduk buatan, bukan waduk alam. Oke, tapi benar-benar jadi cantik ya karena banyaknya eceng gondok, kemudian di kelompok-kelompokin, terus juga ada bunga-bunganya. Apakah dari eceng gondok ini juga bisa dibikin sesuatu, mungkin kerajinan atau makanan dari eceng gondok yang ada di sini tipenya? Sangat bisa. Jadi ada beberapa jenis enceng gondok. Kebetulan yang di sini kan enceng gondok yang batangnya pendek. Batangnya pendek, Ini oke. nanti paling untuk lebih ke pakan ternak dan pupuk organik. Oh, oke. Jadi nanti ketika dia angkat kering, kita keringkan, kita berikan formulasi E4 untuk pengurih, kita jadikan pupuk organik yang nanti ini kalau kering kan kayak tepung, Oke. kecil, Hancur gitu. hancur. Ini di waduk ini kebetulan kan posisinya di tengah-tengah Karsidenan Banyumas. Jadi ada perbatasan antara Kedu dan Banyumas. Di sana ada, kalau di sunrise itu di sana ada Gunung Sindoro Sumbing. Sementara kalau kita mau menikmati sunset itu di sana ada Gunung Slamet. Jadi kelihatannya ini dari sini. Kalau kita pas lagi tidak mendung, ini pas yang Kelihatan ya? ini kelihatan banget. Jadi Cantik banget. spot dua lokasi bisa ambil di satu tempat. Pagi sunrise dapat, sunset sore dapat. sunset. Cakep banget tuh pasti. Kita cerita dikit terkait dengan sejarah Sekong dan ini Sekong ya, bukan Si. Untung tadi saya benar ngomongnya. Iya betul. Sekong. Karena Sekong itu kan kepanjangan sebenarnya Sela Bangkong. Sela Sela itu Bangkong. kalau bahasa Jawa itu batu. Oke.
Bangkong itu dusun. Jadi di sini ada dusun Bangkong, makanya tempat ini dinamakan Sekong. Tapi bisa kalau bahasanya anak sekarang itu diplesetkan saya buat nongkrong. Saya itu buat bahasa Jawa, ya. nongkrong. Saya buat nongkrong. Saya buat nongkrong. Jadi Sekong. Terus waduk ini sendiri dibangun dari tahun 85 sampai 87. 85 sampai 87. Iya, Oke. 3 tahun. Meliputi, berarti ini kan ada 2 kabupaten. Heeh. Waduknya sendiri luasnya kurang lebih 2 juta sekian hektar. Oke. Jadi ada 6 kecamatan yang ditenggelamkan pada saat pembuatan waduk ini. Oh gitu. Ditenggelamkan. Ditenggelamkan karena posisinya ya sih pembebasan ya. Oh iya. Pembebasan karena dulu memang pertimbangannya di sini termasuk pembangkit listrik terbesar di Asia, nomor 2. Trasbom ini agar enceng nggak masuk ke sini. Kalau ini jaring apung kan, ini teman-teman petani ikan punya, kalau di sini karamba gitu kan, karamba kolam terapung yang di sebelah sini. Jadi kita nggak bisa lewat sini ya? Sebenarnya bisa kalau ingin ke tengah. Ini aliran sungai sendiri kan di tengah ini. Oh. Masih jauh lah. Ini kan untuk menghalau agar enceng tidak masuk ke lokasi kita. Kalau sebenarnya mungkin masih ada itu yang ada lampunya itu sungai aslinya. Itu Sungai apa? Serayu. Kalau yang sebelah sana kan pembangkit listriknya sebelah sana. Ini kalau mau lihat itu buat nangkap ikannya sebelah sana. Oh di sebelah sana ya, Iya, penangkap yang ikannya ya. kelihatan. Iya. Kalau pas lagi pasang dia pasang tenggelam, tapi kan ini kebetulan lagi surut lumayan. Jadi kalau tidak surut kan nanti limpah. Iya. Jadi di sini kan ada apa namanya bendungan yang memang kapasitasnya sudah. Ini sampah nggak ada di sini, dibersihin atau emang nggak ada? Kita Rutin? teman-teman. Oh. Jadi ada sih sampah, kiriman biasanya, makanya ini kan kita untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk kita Iya. bikinkan Iya, Sabta Pesonanya juga di sini digalakin jadi. ya, siap sama Oke, teman-teman. bagus. Pokoknya konsep kita kan sebetulnya edu wisata, tapi belum sih, baru ya berharap lah dikasih nama dulu, siapa tahu nanti kedepannya bisa. Nggak apa-apa. Ya, seru kan muter-muternya. Dan sekarang kita akan lanjut ke Tikako. Karena sudah lapar. Mari kita menuju ke sana. Yuk. Iya, saya sudah berada di Tikako dan benar-benar menarik banget di malam hari penuh dengan cahaya terang benderang, dan di sini kita bisa makan, bisa leha-leha, tapi aku akan akan explore juga sih, lihat ada apa aja di sini. Keren banget. Oke, let's go, langsung kita masuk ya. Halo, saya Nadine. Makasih udah hadir di Iya, Tikako. Mas siapa? Sorry. Selamat namanya. Mas Slamet, oke. Mas Slamet ini seru banget nih konsepnya. Ini luasnya berapa ya? Sekitar 2 hektar, Mbak. 2 hektar. Terus di atas ini restoran, penginapan, atau gimana nih konsepnya nih? Kalau restoran, area makan di bawah sini. Oh, di bawah. Yang di atas itu glamping dan area camp, tempat nongkrong juga. Dan juga ada beberapa cottage yang kita sediain di sini, Mbak. Cottage-nya ada berapa ini? Yang sudah on 4. 4. Terus Untuk glampingnya 9. kenapa hanya segitu? Kita lihat pasar dulu, Mbak. Oke. Kalau nanti dengan Mbak Nadine datang ke sini, kok Hati-hati loh, peminatnya banyak. rame. Ya, oke. Kita tinggal tambahin gitu. Bisa ya, tinggal tambahin jadinya. Silakan tunjukin, nanti saya tersesat nih. Saking luasnya. Di sini area nongkrong. Oh, nih. Di pinggir sungai loh. Yang dulunya So nice. yang dulunya orang makan di pinggir-pinggir sungai kayak gini. Keren Sungainya bersih. banget. Pak Slamet loh yang mendesain dan ngerjain sendiri semuanya. Matanya mata jeli ya, mata elang bisa ngelihat ini bagusnya dibikin seperti Iya. ini. Karena step by step nggak kita pakai gambar, kita Oh. otodidak gitu loh. Oh, keren banget. Tuh di tepi sungai,
Dan serunya di sini alamnya itu ya dibiarkan alami, Iya, nggak diubah-ubah gitu. Itu apa cottage? Cottage. Untuk berapa orang? 2 orang sih. 2 orang. Oh jadi bener-bener kayak cabin ya, Iya. ukuran cabin ya. Kalau yang family Yang family berapa? yang kapasitas bisa 5 orang. 5 orang, iya, iya. Tambahan bed ya juga satu keluarga masuk gitu. Oh oke. Kenapa kapal? Sebetulnya hanya apa sih ya? Karena kultur tanahnya seperti itu, asiknya bikin kapal gitu. Dan tempatan di pinggir sungai, jadi kan kita pakai kapal gitu. Oh, bahtera ya, jadinya bahtera. menampung semuanya. Keren. Rencana ke depan mau bikin apa lagi nih? Untuk nambahin ya mungkin fasilitas kah gitu? Apa fasilitasnya? Paling nambah untuk glampingnya, Ya, peminat untuk anak-anak camping kan sekarang lagi marak. Marak, Nanti betul. Campingnya yang akan kita up. Oke. Kenapa namanya Tikako? Oh, tak jelasin sekalian ya. Yo, Kalau tikako itu diambil dari nama ini tikungan. tikungan Itu kali. kali. Terus nama kalinya komprat. Jadi Komprat. tikako. Ih, gitu kreatif loh. banget ya. Emang Siap. nih Pak Slamet nih Siap. dasarnya nih ini kali ya. Apa arsitek sini? Oh, enggak juga. Apa? Kok ini banget nih Anak-anak bermain jalanan. gitu imajinasinya. Berat gitu, keren banget. Ini yang ditunggu-tunggu makan malam spesial di Tikako. Yes, di depan saya ini sudah ada ikan nila dan ini bener-bener resepnya kayaknya dari Tikako doang deh. Jadi ikan nila by Tikako. Dan juga ada lalapannya enak banget, seger banget dari timun, kolnya dan juga si kecapnya nih. Duh, tak sabar aku coba. Mari. Dan paling enak tuh makannya pakai tangan. Ya nggak sih? Lihat. Oke, kita makan dulu. Nah. Lembut, segar. Kayak bener-bener ikannya itu baru ditangkap terus langsung dimakan. Bener nggak? Bener ya? Bener. Pantesan ikan yang fresh itu, kalau menurutku dari pengalaman kalau lagi jalan-jalan terus langsung ditangkap, itu rasanya berbeda dengan daging yang udah bilangnya transit 3 kali 4 kali. Rasanya itu manis dagingnya dan ini manis dagingnya. Jadi artinya fresh. Enak. Approve. Puas banget malam ini, bener-bener jadi lebih spesial. Walaupun makan sendiri, tapi aku spesial dapat makanan yang bener-bener dari lidahnya enak, matanya juga enak, dan perutnya juga kenyang. Jadi ditutup dengan malam yang menyenangkan, bahagia, dan tak sabar untuk aku ceritain dan aku share pengalaman perjalananku jalan-jalan di Jawa Tengah. I love it. Makan dulu ya. Duh, tak sabar nih untuk aku bagikan gitu. Bukan bagikan sih, aku share tempat-tempat di mana aku pergi, kemudian pengalaman pas saat traveling ini. Jadi benar-benar mudah-mudahan orang bisa merasakan apa yang aku rasakan, sensasi bahagiaku nih, my happiness ketemu di Jawa Tengah. Jadi kalian harus cek nanti ya. Video-videonya seru-seru banget, jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa dijelajah Jateng sekarang. Check it out. Oke, sekarang aku lanjutin makan dulu dan sampai jumpa di trip berikutnya.